Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dibangun pada tahun 1765 oleh pemerintah Belanda yang digunakan untuk menahan serangan dari Keraton Yogyakarta. Dengan parit yang mengelilinginya, benteng yang berbentuk segi empat ini memiliki menara pengawas di keempat sudutnya dan kubu yang digunakan tentara Belanda untuk berjalan berkeliling sambil berjaga-jaga dan melepaskan tembakan. Pada dasar meriam di kubu bagian selatan, Keraton Yogyakarta, beberapa bangunan bersejarah lainnya, dan kepadatan lalu lintas di sekitarnya terlihat dengan jelas. Dibangun pada tahun 1765 oleh Belanda, museum dengan luas kurang lebih 2.100 meter persegi ini mempunyai beberapa koleksi, antara lain bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dipugar sesuai bentuk aslinya, diorama-diorama yang menggambarkan perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru. Lalu, terdapat juga koleksi benda-benda bersejarah, foto-foto, dan lukisan tentang perjuangan nasional dalam merintis, mencapai, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan Indonesia. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dibuka pada hari Selasa hingga hari Minggu. Sedangkan untuk hari Senin dan hari libur nasional, museum ini ditutup. Untuk hari Selasa hingga hari Jumat dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Sabtu dan hari Minggu dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk ke museum ini sangatlah murah. Untuk dewasa cukup membayar Rp2.000 saja. Sedangkan untuk anak-anak hanya membayar Rp1.000. Fasilitasnya pun sangatlah lengkap. Ada perpustakaan, ruang pertunjukan, ruang seminar, diskusi, pelatihan dan pertemuan, audio visual dan ruang belajar kelompok, hotspot gratis, pemandu, ruang tamu, musola, dan kamar mandi. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 6 Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta ini memiliki 4 gedung diorama mengenai peristiwa sejarah di Indonesia, khususnya yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dilengkapi pendingin udara yang membuat pengunjung lebih betah, kebersihan dan keasrian bagian dalam benteng sangat terjaga, tanpa mengurangi keaslian dari bentuk pada saat pertama kali dibuat. Di setiap diorama terdapat mesin layar sentuh yang berisikan informasi. Informasi tersebut mengenai peristiwa-peristiwa sejarah, informasi umum Museum Benteng Vredenburg, dan game-game edukasi. Khusus untuk di diorama 3, terdapat ruangan wahana yang berisi miniatur pejuang-pejuang yang sedang melakukan aksinya, seperti sedang menembak atau menangkap lawannya. Nah, gedung diorama 1 ini berisikan berbagai cerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Mulai dari era Pangeran Diponegoro, Kongres Budi Utomo di Yogyakarta, berdirinya organisasi Muhammadiyah, pemogokan kaum buruh di pabrik gula di sekitar Yogyakarta, berdirinya Taman Siswa, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, Kongres Jongjava, hingga sejarah awal mula masuknya Jepang di Yogyakarta.
Benteng ini merupakan suatu saksi dari perjalanan sejarah perjuangan Yogyakarta menentang kolonialisme Belanda. Benteng ini dibangun oleh pemerintah Belanda guna melindungi rumah residen Belanda yang sekarang menjadi gedung agung dan pemukiman orang-orang Belanda dari kemungkinan serangan meriam milik Keraton Yogyakarta. Benteng Vredenburg didirikan pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan pemerintah Belanda. Maksud Belanda adalah untuk menjaga keamanan Sultan Yogyakarta. Nah, setelah tadi kita ke gedung diorama 1, yuk langsung aja kita cus ke gedung diorama 2. Di diorama 2 ini berisikan berbagai cerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dimulai dengan diorama ketika Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dalam rangka dukungan terhadap proklamasi. Lalu, terdapat juga peristiwa pengambil alihan percetakan harian Sinar Matahari dan diganti namanya menjadi Kedaulatan Rakyat. Terdapat juga peristiwa penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai atau Gedung Agung. Lalu ada peristiwa pengoboman Balai Mataram, Gedung RRI, dan Museum Sonobudoyo oleh tentara sekutu. Lalu ada peristiwa pertempuran Kota Baru, pelucutan senjata tentara Jepang oleh polisi istimewa, pemuda, dan massa rakyat, berdirinya Sekolah Militer Akademi di Yogyakarta, pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Kongres Pemuda di Yogyakarta, sejarah berdirinya Universitas Gadjah Mada, hingga masa pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari gedung diorama 2, kita menuju ke gedung diorama 3. Di diorama 3 ini menceritakan peristiwa perjanjian Renville tahun 1948 sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah kita berkeliling di diorama 3, sekarang kita ke diorama yang terakhir, yaitu diorama 4. Di diorama ini berisikan berbagai cerita tentang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Mulai dari pemilihan umum pertama Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, pertemuan Rencana Kolombo tahun 1959, Seminar Nasional Pancasila I, pencanangan Tri Komando Rakyat atau Trikora sebagai upaya pembebasan Irian Barat. Lalu terdapat juga peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Lalu ada rapat kebulatan tekad penumpasan G30 SPKI di alun-alun utara Yogyakarta. Sampai dengan momen penyampaian amanat dari Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dalam rangka Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1974.
Iya, monggo Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan dari UGM. Rekan kami nama Budi Sanyata. Saya pemandu di museum sini kurang lebih sejak 15 tahun yang lalu. Jadi yang perlu diketahui pertama bahwa sejak berdirinya benteng ini. Benteng ini didirikan oleh Belanda tahun 1760. Waktu itu Belanda bangun di sini awalnya sebagai tempat untuk istirahat. Ini pada zaman Sultan Nabi yang pertama, dan waktu itu Sultan Nabi pertama juga mempersilahkan boleh selagi terbatas untuk tempat istirahat. Nah, benteng ini oleh Belanda diberi nama Rustenburg, artinya benteng peristirahatan. Kemudian Belanda tertarik untuk membangun yang lebih permanen lagi, lebih besar lagi, lebih gede lagi, dengan dalih untuk menjaga keraton. Keraton ada di sebelah kanan sana, kurang lebih 400 meter dari sini. Perkembangan keraton cukup besar sekali, dan Belanda akan ikut mengamankan ya dari sini. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.